sambil menunggu uh, yang piket ronda datang, mungkin sebaiknya saya akan sedikit cerita kenapa sih saya pilih konten pos ronda. Nah, gini, ada di beberapa tempat, mungkin banyak juga, keberadaan pos ronda itu banyak yang menganggap remeh. Biasanya bagi mereka orang-orang yang sibuk, orang-orang ekonomi menengah ke atas, barangkali karena mereka ada capek habis aktivitas, jadi untuk berangkat ronda itu ogah-ogahan, dan akhirnya di suatu lingkungan tersebut pos ronda Siskampling itu macet. Dan di lingkungan ini juga, di tempat tinggal saya, sebenarnya giat, cuman kadang-kadang redup untuk kegiatan pos ronda ini. Semangatnya kadang naik, kadang turun. Nah, itu mungkin biasa. Nah, berangkat dari situ, saya punya ide untuk membuat konten ini agar mereka semangat lagi untuk melakukan kegiatan ronda. Di tempat tinggal saya ini ada sekitar 35 kakak. Itu luas wilayahnya nggak terlalu luas sih. Rata-rata mereka bermata pencarian sebagai tani, yang kedua tenaga harian, atau kalau di sini banyak juga yang menjadi penambang pasir Merapi, karena di tempat tinggal saya ini di lereng Merapi sebelah barat daya, dengan jarak 13,5 km. Jadi kalau di wilayah tempat tinggal saya dan sekitarnya itu memang rata-rata banyak yang menjadi penambang pasir, baik manual. Kalau alat berat mereka hanya sebagai apa ya, biasanya ada pengusaha dari luar daerah yang mempunyai modal banyak, mereka nanam orang di sini. Nah, orang itu adalah warga sekitar sini, sekitar Merapi. Tapi ada juga yang memang warga sini yang melakukan penambangan dengan alat berat. Nah, kita nggak bahas penambangan itu karena bukan konten saya. Nah, dalam konten-konten saya itu memang sengaja saya bikin yang pendek-pendek karena waktu pengambilan gambar itu pun hanya 1 sampai 2 jam, antara pukul 10 sampai jam 12 malam
tapi kadang juga sampai setengah 1 ataupun jam 1. Karena kalau lebih dari itu, karena konten saya itu saya rencanakan untuk upload tiap hari, semacam kejar tayang kalau ya. Nah, karena tujuannya memang untuk menggiatkan pos ronda ini, dan pemeran-pemeran itu di dalam video saya itu adalah petugas piket yang terjadwal di sini, jadi tiap hari diganti-ganti gitu. Dan terkadang ketika saya berangkat ke sini nggak tahu nanti alur ceritanya gimana gitu. Ide ceritanya itu kadang setelah sampai di sini ada objek yang bisa dijadikan atau diangkat cerita, baru timbul ide gitu. Jarang yang dari rumah sudah ada ide nanti buat ini ya, itu enggak. Karena orangnya ganti-ganti, nggak bisa dipastiin siapanya. Kalau udah dipastiin ya bisa, tapi kalau belum ini kan susah juga. Karena karakter pelaku atau pemerannya itu juga nanti beda. Terkadang yang piket, yang di tugas piket itu kadang nggak hadir, digantikan siapa yang hadir gitu. Jadi mengalir aja lah jalan ceritanya. Seperti pas di bagian ada pengrusakan pos ronda ini, itu kebetulan ada, itu bukan yang jaga piket sebenarnya, tapi main aja ke pos ronda bawa motor itu. Nah, kayaknya tepat nih, motor-motor macam itu 2 tak itu, dan dulu yang terkenal untuk tindak-tindak kriminal seperti itu pakai motor seperti itu. Wah, kayaknya ada ide bagus ini dibuat untuk rusuh aja gitu. Dan sampai sekarang belum tahu juga itu alur ceritanya siapa, itu mau apa, yang ngerusak itu. Saya sendiri belum tahu nanti endingnya itu mau apa gitu mereka. Nah, yang untuk yang awal itu yang pos ronda kemalingan itu, sepeda milik supir yang hilang itu juga spontan, nggak ada dirancang atau di skenario dari rumah sini. Ya di sini aja, kebetulan aja. Itu awalnya hanya ada orang mencurigakan gitu, terus adegannya mencari orang itu. Belum kepikir kalau ini ada sepeda hilang di sini ya. Kita ceritanya nambah lagi, ditinggal kosong di pos ronda, ternyata pos rondanya yang kemalingan. Nah gitu. Itu belum nggak terskenario dari awal itu. Dan endingnya yang pos ronda kemalingan itu nanti aja lah, belum tahu juga. Karena terkadang untuk ketemu sama petugas piket itu pun susah, karena memang tiap harinya ya mereka kegiatan aktivitas sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa dipaksain, kamu malam ini ke sini untuk adegan ini, nggak bisa. Dan ini nunggu pas giliran aja si tersangka atau yang kemarin sudah mau, karena hanya untuk diperbaiki sepedanya, tapi kan belum serah terima sama yang si supir pemiliknya gitu.
Jadi ya tunggu saja kelanjutan ceritanya itu, karena emang nggak bisa di skenario dari awal, itu nggak bisa di skenario. Kalaupun di skenario pasti lebih banyak nanti berubah jalan ceritanya gitu. Nah mungkin itu ya. Nah pada intinya saya bikin konten ini untuk menggiatkan kegiatan keamanan lingkungan saja sebenarnya. Kalaupun nanti bisa monetisasi pun, uang hasil video ini saya untuk warga ataupun untuk kampung ini, untuk pedusunan ini. Jadi didukung ya, karena untuk membantu pemerintah juga untuk pembangunan di kampung ini. Jangan lupa nanti di subscribe dan tetap ikuti kisah-kisah pos guyub Kampung Rukun konten kami. Terima kasih ya.